Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rahmat Santoso NIM 2010411074. Saya dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari manajemen sumber daya manusia. Dan untuk materi yang pertama, pengertian MSDM. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat dari Melayu SP Hasibuan. Dan yang selanjutnya MSDM adalah kebijakan dan praktek untuk mengelola manusia dalam sebuah jabatan manajerial termasuk di dalam merekrut, menseleksi, melatih, memberi imbalan, menilai kerja karyawan, memelihara, serta mempertahankan karyawan. Dan yang selanjutnya, manajerial personalia adalah penyediaan kepemimpinan dan pengarahan para karyawan di dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka dari delay order. Dan yang selanjutnya, administrasi kepegawaian adalah penempatan orang-orang ke dalam suatu perusahaan dari Andre F. Sikula. Dan untuk materi yang selanjutnya, perbedaan MSDM dan manajemen personalia. Untuk MSDM, dianalisis secara makro dan sedangkan personalia dianalisis secara mikro. Dan MSDM, karyawan adalah aset, sedangkan personalia, karyawan adalah faktor produksi. Untuk MSDM, karyawan adalah aset, sedangkan personalia, orientasi administratif. Dan untuk MSDM, orientasi strategis, sedangkan personalia, bereaksi terhadap masalah. Untuk MSDM, fokus pada pelanggan eksternal, sedangkan personalia, fokus pada tertib administratif internal. Dan untuk MSDM, orientasi pengembangan, sedangkan personalia, orientasi kedisiplinan. Dan yang terakhir, MSDM sebagai manajemen sumber daya informasi personalia, dan sedangkan personalia, administrasi file atau catatan personalia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ana Fitria, nomor NIM 2010411076. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, proses manajemen, yaitu ada perencanaan sama dengan tujuan dan standar peraturan dan prosedur perencanaan dan peramalan. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian, yaitu pembagian tugas, departementasi, pendelegasian, wewenang, dan koordinasi. Yang ketiga ada penataan staf yang terdiri dari hiring, rekrutmen, seleksi, standar kerja, kompensasi, evaluasi kerja, bimbingan, pelatihan, dan pengembangan. Lalu yang keempat ada pengarahan, membina moral, memotivasi. Lalu yang terakhir ada pengawasan, yaitu menentukan standar, membandingkan kinerja dengan standar, tindakan korektif. Proses yang kedua yaitu proses manajemen sumber daya manusia. Berusaha mengisi staf organisasi dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi melalui perencanaan SDM, perekrutan dan pengurangan, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen, kinerja, kompensasi, dan tunjangan serta pengembangan karir. Berikut ini adalah skema dari proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada parent SDM, lalu langkah selanjutnya ada perekrutan dan pengurangan SDM, lalu setelah itu ada penyelesaian, kemudian identifikasi dan seleksi karyawan yang berkompeten, lalu ada orientasi, pelatihan, kemudian karyawan yang mudah dan beradaptasi dan kompeten dalam keterampilan dan pengetahuan yang kompeten. Lalu langkah selanjutnya ada manage kerja dan kompensasi dan pelatihan, kemudian pengembangan karir, dan yang terakhir karyawan yang kompeten dan kinerja yang mampu menghasilkan kinerja yang hasilnya baik. Sekian video dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Afisa Putri, nomor NIM 2010411078. Mengapa MSDM penting? 1. Karena tujuan perusahaan sulit terwujud tanpa peran aktif karyawan sebagai perencana, pelaku, dan penentu tercapainya tujuan. 2. Mengatur karyawan sulit dan kompleks
Karyawan memiliki perasaan, pikiran, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen. Komponen MSDM 1. Pengusaha. Orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. 2. Karyawan, penjualan jasa, tenaga dan pikiran, dan memperoleh kompensasi, upah atau gaji. Ketiga, pemimpin atau manajer, orang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilun Kusmawati, NIM 201041179. Di sini saya akan menjelaskan peranan MSDM. Yang pertama, menetapkan jumlah kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation. Yang kedua, menetapkan penarikan seleksi penempatan karyawan berdasarkan prinsip the right man in the right place and the right man on the right job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Dan yang keempat ada meramalkan penawaran dan permintaan SDM pada masa YAD. Yang kelima ada memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang keenam, memonitor UU perburuhan dan kebijakan balas jasa. Yang ketujuh, memonitor perkembangan serikat buruh. Yang kedelapan, mengatur pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Yang kesembilan, mengatur mutasi, pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi MSDM. Yang pertama, fungsi manajerial. Perencanaan merencanakan kebutuhan tenaga kerja, perorganisasian mengorganisir semua tenaga kerja, pengarahan mengarahkan semua karyawan, pengendalian mengendalikan semua karyawan. Yang kedua, fungsi operasional. Pengadaan SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila, NIM 20104411080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan MSDM. Yang pertama yaitu pendekatan mekanis, mengganti tenaga mekanis dengan mesin, penerapan spesialisasi dan standarisasi, manusia diperlakukan sama dengan mesin, menimbulkan beberapa masalah yaitu pengangguran teknologis, keamanan atau ekonomis dalam bekerja, seperti takut di PHK, pengangguran serikat buruh, minimnya skill karyawan, kadang-kadang menyebabkan rendahnya kebanggaan dalam bekerja. Yang kedua, pendekatan paternalis. Manajer bertindak sebagai bapak bagi karyawan, bawahannya diperlakukan dengan baik dan diberi fasilitas. Menimbulkan persoalan, karyawan menjadi manja, malas, dan produktivitas kerja menurun atau laba perusahaan menurun. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Karyawan dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat dan kepentingan hidup yang harus diperhatikan agar hidup layak dan sejahtera. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nur Wahyuni, NIM 2010411082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan MSDM. Yang pertama ada pendekatan manajerial. Organisasi sangat tergantung pada manajer. Kehidupan kerja dan prestasi karyawan sangat tergantung pada atasannya. Yang kedua ada pendekatan sistem sosial. Organisasi berhasil bila ada sistem sosial yang terintegrasi dan terjalin harmonis, baik itu dari sistem internal maupun sistem eksternal. Sistem internal sendiri terdiri dari karyawan dan atasan, dan sistem eksternal terdiri dari serikat buruh, pemerintah, dan masyarakat. Terakhir ada pendekatan proaktif. Manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kontribusinya kepada karyawan, manajer, dan organisasi melalui antisipasinya terhadap masalah-masalah yang akan timbul nantinya. Bila tidak ada masalah akan lebih sulit dipecahkan. Baik, ada lingkungan MSDM.
Dari lingkungan eksternalnya ada pelanggan, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, pasar tenaga kerja, teknologi, masyarakat, pertimbangan legal hukum, peristiwa tak terduga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.